Hei. Nah, Oh, yang sakit ya. Ayo masih aja. Aduh, sorry. Ini flying guys. Unggas. Oh, iya. Oh, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Teman-teman, gimana kabarnya nih? Sehat kan? Alhamdulillah. Kalau teman-teman sehat, saya ikut bahagia. Ya teman-teman, kita mau bikin video apa sih sekarang? Bikin itu materi Materi apa? buat kerja ke Korea. Oh, proses ya? Ya proses. Oh iya. Masih. Oh iya. Ya teman-teman, kemarin saya baca dari komen saya. Jadi ada yang bertanya. Pak. Apa sih? Mukanya jangan jelekin, Pak. Ya udah emang udah jelek. Udah jelek, jelek. Jadi teman, kameramen saya ini emang lucu orangnya, lucu biasa, lucu terus. Ya teman-teman, kemarin saya ngelihat dari komen ada yang bertanya, Bang, gimana sih katanya proses maksudnya datang ke Korea bagaimana sih dari awal proses sampai datang ke Korea bagaimana sih? Ya mungkin saya mau ngejelasin proses ke Korea itu ya sebisanya saya aja teman-teman. Ya gitu teman ya. Gini teman-teman. Jadi proses ke Korea itu yang pertama itu niat. Ya. Yang kedua itu tekad. Ya kan? Tekad sama niat itu kita campur teman-teman. Jadi nasi campur. Nasi campur. Ini teman ya. Yang ke satu itu harus niat teman-teman ya. Niat teman-teman. Ingat, yang kedua itu umurnya minimal 17 tahun sampai 39 tahun teman-teman. Terus yang ketiga, minimal pendidikan SMP teman-teman. Yang keempat itu harus bisa bahasa Korea teman-teman ya. Gimana kita harus bisa bahasa Korea? Kita itu ada dua cara. Yang ke satu itu kita mandiri. Yang kedua itu kita dapat bimbingan dari LPK. LPK itu singkatan dari Lembaga Pendidikan Bahasa Korea teman-teman. Banyak di kota-kota yang lainnya atau dimanapun juga banyak itu pendidikan. Terus jadi gunanya pendidikan bahasa Korea itu supaya bisa bahasa Korea teman-teman. Nanti di pendidikan bahasa Korea itu kita tuh benar-benar dididik untuk bisa bahasa Korea dan tahu bagaimana proses untuk berangkat ke Korea teman-teman. Setelah itu kita itu diadain ujian bahasa Korea teman. Jadi diadain ujian bahasa Korea itu bukan dari LPK itu teman-teman. Jadi langsung dari Korea mengumumkan adanya ujian. Jadi ujian itu adanya 1 tahun 1 kali teman-teman ya. Ingat, 1 tahun 1 kali. Kita lihat dari website bnp2tki.co.id teman-teman. Kita harus benar-benar ngecek terus setiap harinya dari website BNP2TKI teman-teman ya. G2G alias G2G ya. Terus ketika kita keluar tanggal ujiannya, udah keluar tanggal ujiannya bulan sekian, tanggal sekian, kita terus benar-benar mengikuti ujian. Terus ketika ujian kita sudah lulus, ujian bahasa Korea, terus kita itu mendapatkan sertifikat bahasa Korea teman-teman. Jadi ngambil sertifikat bahasa Korea itu nanti diumumin lagi di BNP 2TKI. Ada yang dari Jawa Barat, mungkin dari Bandung, dari Jawa, entah itu di mana banyak. Dan nanti ada pengumumannya di situs BNP 2TKI teman-teman. Terus ketika kita udah lulus ujian bahasa Korea, kita sending teman-teman ya, sending ke Korea melalui situs lagi teman-teman, situs BNP 2TKI lagi. Kita scan semua itu, scan KTP, scan paspor, scan sertifikat bahasa Korea, scan medical check up. Ketika kita udah sending ke Korea, kita tuh diseleksi teman-teman. Persyaratan itu diseleksi sama pihak Korea teman-teman ya. Kita harus tunggu lagi teman-teman. Jadi sertifikat bahasa Korea itu ada masa aktifnya selama 2 tahun ya teman-teman ya.
Terus ketika kita nunggu lagi, kita harus ngecek rajin-rajin ngecek lagi, tesnya udah sampai mana, kita sending. Ketika kita udah dapat panggilan dari Korea, kita datang lagi ke Ciracas, teman-teman. Nah, di Ciracas itu namanya PAP, teman-teman. Jadi di PAP itu di Ciracas itu selama 1 minggu kalau nggak salah, atau 2 minggu lah waktu saya lupa ingat. Ketika kita udah di PAP itu kita ditanyain persyaratan model apa namanya ijazah dari SD sampai SMP. Jadi apa namanya kita tuh di PAP itu emang kita persyaratan tuh lihat dari situs itu, teman, situs BNP2TKI lagi. Persyaratannya kurang lebihnya tuh ijazah dari SD sampai SMP, terus KTP, terus paspor kalau nggak salah, terus akte sama kartu keluarga ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Jadi buat teman-teman yang pengen pergi Korea itu tolong ijazah dari SD sampai SMP atau S3 kita benar-benar teliti banget dari segi nama, teman-teman. Jadi namanya itu jangan salah satu huruf pun juga kita nggak bisa, teman-teman ya. Terus ketika udah kita PAP selama 1 minggu di Ciracas, kita pulang dulu ke kampung halaman, kita tunggu jadwal penerbangan, teman-teman. Terus kita udah ada jadwal penerbangan untuk ke Korea, kita datang lagi, teman-teman, ke Ciracas lagi. Nah, pas di Ciracas lagi kita tuh nentuin tuh biaya penerbangan, biaya pesawat, biaya SRC turun berapa. Tapi alhamdulillah sekarang Bank Korea udah dari pihak Indonesia sama Korea tuh udah ada buat pinjaman uang dari Bank Korea yang ada di Indonesia, teman-teman. Jadi enak yang sekarang. Ketika kita udah PAP, maksudnya udah tahu jadwal penerbangan kita kapan, selama 3 hari kita berangkat ke Korea. Tapi di situ, teman-teman, bener-bener bahagia banget kan. Udah ada yang nunggu 6 bulan, ada yang nunggu 1 tahun, ada yang nunggu berapa, ada yang nunggu 6 bulan juga. Ketika kita terbang tuh di dalam pesawat, bunga gembiranya itu loh, saya gembira banget. Terus kita udah nyampe ke Korea, kita tuh adain training lagi, teman-teman, selama 3 hari. Dikasih tahu cara kerja di Korea itu gimana, check up. Ya, medical check up lagi, terus cara hati-hati kerja di Korea itu gimana. Soalnya kan di Korea itu kerja di Korea itu kebanyakan megang mesin semua, teman-teman. Dikasih edukasi lah ya. Edukasi ya, bekerja di Korea itu bagaimana. Terus kita medical check up lagi di Korea. Pokoknya medical check up tuh ada 3, teman-teman. Buat sending, terus buat PAP juga, PAP yang di Ciracas itu. Terus udah nyampe ke Korea itu medical lagi. Jadi yang 3 ini, teman-teman, kalau kita salah satunya unfit kita udah bener-bener gagal untuk berangkat ke Korea, teman. Karena di Korea itu yang tidak dibolehin penyakit itu yang satu hepatitis, yang kedua itu plek paru-paru, sedikit pun juga itu nggak bisa, teman-teman. Di Korea itu benar-benar ketat. Yang ketiga itu penyakit AIDS ya, atau penyakit kelamin lah. Terus yang keempat lagi itu Bekas kecelakaan. Iya, bekas kecelakaan atau ada pen atau apa ya. Terus yang kelimanya itu buta warna, teman-teman. Tapi buta warna kebanyakan ada yang lolos atau ada yang enggak lah, itu masih 50-50. Nah gitu, teman. Udah nyampe ke Korea, kita tuh selama 3 hari di training lagi tentang tentang pekerja. Ketika udah 3 hari, kita tuh dijemput sama bos. Gembira banget, teman-teman. Jadi dijemput sama bos tuh bener-bener gembira, senang. Ya gitulah proses di Korea. Pokoknya intinya kalau bisa sebelum sebelum pendidikan bahasa Korea, kalau bisa medical check up dulu, teman-teman. Dianjurin menurut saya medical check up dulu. Karena kenapa? Karena ke Korea itu sistemnya kayak ceblung.
kali-kali jadi udah keluar uang banyak, taunya pas mau sending medical gak ketahuan kan unfit. Jadi kalau bisa sebelum pendidikan bahasa Korea itu kita tuh harus benar-benar badan tuh di medical dulu, karena yang namanya penyakit dalam tuh susah ditebak teman-teman. Jadi kayak pernah kejadian teman-teman saya seperti itulah, ketika kita udah dapat PAP, udah mau terbang, selangkah lagi mau terbang ke Korea, nyatanya dia pas medical unfit. Jadi kan benar-benar kecewa berat lah, udah nunggu lama, jadi nggak bisa terbang. Ya kalau bisa, menurut saya pribadi, sebelum pengen pendidikan bahasa Korea, harus kalau bisa medical check up dulu teman. Jadi di medical semua badan, entah itu apa, pokoknya di medical semua seluruh badan, gitu teman ya. Pokoknya yang saya ulang lagi, yang pertama itu niat, yang kedua itu minimal umur 17 sampai 39 tahun. Yang ketiganya itu pendidikan minimal SMP. Yang keempat, sertifikat, harus mempunyai sertifikat bahasa Korea teman-teman ya. Tapi Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Jadi proses ke Korea itu mengeluarkan uang berapa gitu? Ya kalau menurut saya, waktu saya pribadi ya, perkiraan antara 15 jutaan kurang lebih waktu dulu, tapi nggak tahu ya tahun 2020 ini, mungkin kurang lebihnya sedikit lah, naik sedikit lah mungkin lah gitu. Ini ada satu lagi nih. Iya, Sumpamanya kita mau belajar nih di LPK, iya. Itu bayar apa gratis Pak? Nah, jadi ketikanya kita mau mau sekolah atau pendidikan ke LPK itu, lembaga pendidikan bahasa Korea itu, ada ada biaya teman-teman. Jadi biayanya beragam-ragam. Setiap LPK itu mempunyai kelebihannya masing-masing dan kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan biaya juga beragam-ragam dan beda-beda teman-teman. Ada yang LPK tuh ada yang makan di situ, tidur di situ, yang mungkin biayanya agak besar. Terus ada yang LPK tuh udah nyiapin LPK-nya aja, tapi dia tidurnya di luar, yang mungkin agak murah. Jadi ya beragam biaya lah kalau di LPK, jadi nggak sama semua teman-teman. Terus ada pertanyaan lagi? Terus itu kan kita kan nggak tahu nih mau belajar di Korea di mana-mananya. Itu biasanya mau nyari LPK tuh di mana gitu? Biasanya kalau kita mau nyari LPK itu ya kita cari aja, klik di Google, di Google link, cara kita klik aja pendidikan bahasa Korea atau LPK bahasa Korea, nanti keluar di Google teman-teman. Jadi pokoknya teman-teman yang pengen benar-benar ke Korea, selalu kita lihat situs www.bnp2tki.co.id teman-teman ya. Ingat itu. Jadi dari proses awal kita pendaftaran bahasa Korea sampai ke kita datang ke Korea, itu ada semua teman-teman data di situ. Jadi kita harus benar-benar benar-benar dicek terus di situ teman-teman. Udah dicek terus, kita data-data di situ benar-benar ada semua. Terus ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Ya mungkin teman-teman di segitu saja dari saya ya. Saya penjelasan mungkin kurang kurang lengkap, kalau masakan sih mungkin kurang garam atau kurang apa ya, dimaklumin aja lah, karena berhubung kita udah malam nih, jadi agak-agak gimana boleh tanya-tanya, bisa tanya-tanya gitu ya. Komen di bawah di sini teman ya. Instagram atau di Instagramnya _suhendi_yt teman-teman. Di Instagram juga boleh tanya-tanya teman-teman ya. Pokoknya apa aja lah, tanya-tanya tentang proses Korea. Ya mudah-mudahan manfaat penjelasan saya tentang Korea ya. Kalau kurang kurang bumbu sedikit-sedikit, bisa komen lah teman-teman di bawah ya, di bawah sini teman ya. Komen apapun juga nggak apa-apa, pasti saya akan balas dan jawab teman. Karena saya selalu peduli kepada subscriber saya teman-teman ya. Ya udah segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes.